Halo teman-teman semua, welcome back to Iklima Project YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang salah satu sistem pembuatan pola dasar, yaitu pola dasar busana wanita sistem SOEN. Jadi dulu waktu aku di kampus, pertama kali aku belajar sistem pola SOEN ini. Kenapa sistem pola ini dipilih? Karena dia berasal dari Jepang. Sistem pola ini berasal dari Jepang. Dan tubuh orang-orang Jepang itu nggak terlalu beda jauh sama tubuh kita. Selain itu, dalam sistem pola ini kita hanya perlu 3 ukuran, jadi lebih mudah untuk diikuti. Ini polanya, teman-teman bisa screenshot dulu layar handphonenya. Setelah di screenshot, kita coba pelajari sedikit tentang pola ini. Pertama, di sini ada ukuran yang kita butuhkan, ada 3 ukuran. Lingkar badan, lingkar pinggang, dan panjang punggung. Di sini aku udah masukin ukuran dari customer aku. Untuk lingkar badannya itu 76 cm, lingkar pinggangnya 73, dan panjang punggungnya itu 32 cm. Untuk keterangan polanya, di bagian kiri ada huruf-huruf kapital. A ke B sama dengan C ke D, A ke C sama dengan B ke D, begitupun seterusnya. Di bagian tengah ini ada rumus yang harus kita hitung. Setengah lingkar badan ditambah 3 cm, panjang punggung 1/6 lingkar badan ditambah 7 cm. Jadi nanti lingkar badan dan panjang punggungnya itu kita ganti dengan ukuran yang kita punya. Contohnya setengah lingkar badan berarti 76 dibagi 2, lalu nanti ditambah 3 cm. Untuk yang 3 cm ini, kenapa aku kasih ballpoint warna hijau? Karena dia itu menunjukkan kelonggaran. Jadi teman-teman nanti sesuaikan aja dengan kelonggaran yang teman-teman mau. Biasanya itu 3-5 cm. Untuk yang tinta biru ini itu proses perhitungannya ya, kayak yang tadi aku udah sebutin. 76 bagi 2 ditambah 3 sama dengan 41 cm. Begitupun seterusnya. Untuk pembuatan polanya, teman-teman siapkan dulu peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Ada meteran, ada penggaris-penggaris juga. Teman-teman bisa tonton video aku yang pertama, supaya teman-teman tahu fungsi dari penggaris-penggaris yang ada. Di sini aku pakai spidol, tapi teman-teman bisa pakai pensil aja. Pertama-tama, kalau aku buat pola, biasanya aku itu kasih batas dulu ke samping kanan 5 cm, ke bawahnya itu 5 cm. Jadi nanti polanya nggak terlalu ujung. Di situ kita kasih tanda A. Kita akan mulai dari garis A ke B. Jadi A ke B itu kita tarik garis dari titik A ke titik B, arahnya ke kanan. Sepanjang hasil yang teman-teman dapat dari rumus yang tadi udah dihitung ya di awal. Kalau tadi aku itu kan A ke B nya 41 cm, berarti aku tarik garis panjang 41 cm ke arah kanan. Aku pastiin dulu dari atas ke bawahnya itu sama 5 cm juga, supaya nanti polanya itu lebih presisi. Setelah itu kita tarik garis dari titik A ke titik C, arahnya ke arah bawah, sepanjang panjang punggung. Kalau tadi aku itu panjang punggungnya 32 cm, berarti aku tarik 32 cm. Di sini aku pakai meterannya itu nggak pas di ujung ya, karena meteran aku itu ujungnya kayak kurang dari 1 cm gitu. Jadi aku lebihin setiap ukurannya, kayak tadi 32 cm, aku pakainya 33 cm dari garis nomor 1. Kita lanjut ke garis B ke D. B ke D sama kayak A ke C, yaitu 32 cm kalau aku. Panjang punggung kita, biasanya aku pastiin dulu titiknya presisi. Kita tandai dulu 32 cm, terus dari C ke D nya 41 cm. C ke D nya itu sama kayak A ke B. Tadi kan di rumusnya itu A ke B sama dengan C ke D. Jadi nanti bentuknya itu persegi panjang. Kalau kita udah pastiin dia presisi, baru kita tarik garis.
Setelah itu kita tandai titik E. Jadi A ke E itu ke arah bawah sama kayak A ke C. A ke E itu sama dengan B ke F. Jadi di sini kita sekalian buatnya A ke E sama dengan B ke F. Kita buat titik E dan F. Lalu kita tarik garis dari titik E ke F. Kita sambung. Setelah itu kita buat titik E ke G. Dari E ke kanan itu E ke G, yaitu 1/6 lingkar badan ditambah 4,5 cm. Di situ titik G. Lalu F ke H. Kalau F ke H itu berarti ke arah kiri. Jadi semuanya ke arah dalam. F ke H itu 1/6 lingkar badan ditambah 3 cm. Kita juga buat dari A ke kanan itu sama kayak dari E ke G. Dari B ke kiri itu sama kayak dari F ke H. Setelah itu kita tarik garis tegak lurus dari titik G ke atas atau sebaliknya, juga dari titik H. Selanjutnya kita tarik garis atau tandai dari A ke I, yaitu A ke kanan. Setelah itu dari B ke J. B ke J itu sama dengan A ke I, hanya arahnya itu ke kiri sekarang. Lalu B ke K. B ke K itu ke arah bawah. Lalu kita akan buat persegi di daerah titik B, K, dan J. Kita beri tanda dulu dari J ke bawah itu sepanjang B ke K, dari K ke kiri itu sepanjang B ke J. Pokoknya di sini dibuat jadi bentuk persegi. Setelah itu kita tarik garis diagonal ke titik B. Setelah semua tanda selesai, kita masuk ke proses pembagian-pembagian. Pembagian pertama kita lakukan di titik A ke I. Teman-teman cek dulu A ke I teman-teman itu ukurannya berapa. Misalnya A ke I teman-teman itu ukurannya 6 cm, lalu kita bagi 3, berarti 6 bagi 3 2 cm. Kita tandai masing-masing 2 cm, 2 cm, 2 cm. Setelah ditandai, kita beri tanda lagi lengkung putus-putus. Jadi tanda lengkungan ini itu tanda pembagian. Kalau ada 3 lengkungan berarti dibagi 3. Kita pindahkan satu lengkungannya dari titik I ke atas. Kalau tadi ukuran pembagiannya itu 2 cm, berarti kita buat dari I ke atas itu 2 cm. Jadi sesuai dengan hasil pembagian. Lalu kita tarik garis lurus. Kita kasih tanda lagi bahwa ini itu hasil dari satu pembagian. Untuk pembagian yang ini kita kasih tanda titik, tanda tambahan bahwa pembagian itu 2 cm. Dari titik ini ke bawah kita turunkan satu pembagian, berarti kita turunkan 2 cm. Atau mungkin aku sebutnya kita turunkan satu lengkung titik gitu ya, biar lebih mudah. Dari titik ini kita turunkannya 2 lengkung titik, jadi 2 kali 2 cm. Jadi kalau di sini kita turunnya itu satu lengkungan, di sini kita turunnya 2 lengkungan atau 4 cm. Setelah itu kita tandai lagi titik di tiap-tiap lengkungannya.
Aku review lagi ya. Jadi dari A ke I itu kita bagi 3. Kita kasih tanda lengkung titik. 1 lengkung titik kita pindahkan dari I ke atas, 1 lengkung titik dari situ ke bawah, dan 2 lengkung titik dari garis itu ke bawah. Setelah itu kita tandai dari titik itu ke kanan sepanjang 2 cm. Lalu kita tarik garis ke kanan. Di sini dari A sampai 1 lengkungan, sampai batas ini, kita tarik garis lurus, lalu ke atasnya itu melengkung, jadi semakin naik gitu ya. Kita tarik lurus dulu, lalu kita naik ke atas, ke I yang di atas. Setelah terbentuk lengkungan dari A ke I itu, kita tarik dari I atas ke garis 2 cm yang tadi, yang ke kanan. Nah, kayak gitu. Lalu sisa dari garis ini kita bagi 2. Kita ukur dulu, lalu kita bagi 2. Sama kayak garis yang di sampingnya, sama ya, kita bagi 2 juga. Setelah kita bagi 2, seperti biasa kita tandai dengan lengkung putus-putus. Setelah itu dari titik J ke bawah kita kasih tanda, kita kasih titik 0,5 cm. Lalu di garis diagonal B kita ukur panjang garis ini berapa. Hasilnya kita bagi 3. Setelah kita bagi 3, seperti biasa kita tandai lengkung putus-putus. Setelah itu, dari yang tadi udah turun 0,5 cm, kita lengkung ke pembagian pertama, lalu kita sambung ke titik K. Setelah itu, teman-teman ukur dari titik ini ke sini panjangnya berapa sentimeter. Misalnya teman-teman dapatnya itu 15 cm. Nanti teman-teman setelah ukur 15 cm tadi, teman-teman buat garis dari titik yang turun 0,5 dari J ke arah situ sepanjang 15 dikurangi 2 cm. Jadi sepanjang ukuran yang teman-teman peroleh dikurangi 2 cm. Kalau tadi aku dapatnya 15, berarti di garis ini aku panjangnya itu 13 cm.
Setelah itu, kita akan bagi dua garis dari E ke F. E ke F itu panjangnya sama kayak A ke B. Kalau tadi aku 41, berarti 41 kita bagi 2. Jadi 20,5. Kita lengkung lagi, lengkung putus-putus. Setelah itu kita bagi 2 lagi dari E ke G. Kita beri tanda di bawahnya. Lalu kita bagi 2 dari F ke H. Setelah itu, dari titik pembagian E ke G, titik tengah itu, kita tarik garis lurus ke bawah. Jadi di garis bawahnya kita samakan dulu posisinya. Kita beri tanda, lalu kita tarik garis lurus. Untuk titik tengah pembagian antara F ke H, kita geser dulu ke kiri 0,7 cm. Kita beri tanda, lalu kita ukur jumlahnya dari titik F ke titik tersebut. Kita samakan dengan garis bagian bawah. Lalu kita tarik garis juga di sini. Dari tengah-tengah garis pembagian antara E ke F, kita geser ke kiri 0,5 cm. Kalau yang tadi kan 0,7 cm, kalau yang ini kita 0,5 cm. Kita langsung aja tarik garis tegak lurus ke bawah. Di titik yang udah geser 0,5 cm tadi. Setelah itu, dari titik ini ke kiri, kita geser 2 cm. Kita beri tanda. Lalu dari titik ini, titik yang geser 0,5, kita sambung ke titik yang geser 2 cm tadi. Setelah itu, sisa ini kita bagi 2.
Sisa dari titik G ke titik yang 0,5 tadi kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, kita ukur hasilnya berapa. Misalnya di sini aku hasilnya 1,5 ya. 1,5 itu kita buat garis diagonal dari titik G dan dari titik H. Untuk yang titik G, 1,5-nya perlu ditambah 0,5. Jadi garis diagonalnya itu 2 cm. Kita beri tanda. Untuk yang titik H, 1,5-nya itu dikurang 0,5 cm. Jadi kebalikannya. Kalau untuk yang titik G, hasil pembagiannya ditambah 0,5 cm. Untuk yang titik H, hasil pembagiannya dikurangi 0,5 cm. Lalu kita tarik garis. Untuk kemiringannya itu kurang lebih 45 derajat. Setelah itu, kita akan sambung dari titik ini. Dari sini kita akan sambung ke sini, lalu melengkung ke sini sampai ke atas. Kita akan buat kerung lengan. Di sini aku pakai pensil dulu karena aku takut kerungnya kurang bagus. Jadi kita sambung. Sebenarnya ada penggaris untuk buat kerung lengan, tapi karena aku nggak punya, jadi di sini aku buat kerung lengannya manual aja. Kalau aku rasa udah cukup rapi, aku tebelin pakai spidol, biar teman-teman bisa lebih jelas lihatnya, sambungan-sambungan titiknya. Kurang lebih kayak gini. Jadi deh kerung lengannya. Kita ke bagian bawah lagi, kita akan buat kupnat atau sekeng ya, biasanya lebih familiar disebut sekeng. Pertama-tama dari garis K ini kita bagi 2. Kita lihat hasilnya berapa, kita bagi 2. Misalnya di sini aku dapat hasilnya itu 3 cm. Lalu dari titik D ke bawah kita turunkan sebesar hasil pembagiannya. Jadi kita turunkan 3 cm kalau memang hasilnya itu 3 cm. Di garis ini kita juga tambahin 3 cm. Setelah itu kita sambung seperti ini. Lalu sambung juga dengan arah diagonal ke garis ini, ke titik ini. Setelah itu kita geser dari titik ini ke kanan 1,5 cm.
bawah 4 cm. Aku sambung dari titik 4 cm tadi ke titik yang geser 1,5. Setelah itu, untuk membuat kupnat, kita harus buat dulu garis patokan. Garis patokannya itu sepanjang dari A ke B. Kita buatnya sembarang aja di bagian bawah garis sepanjang A ke B. Setelah kita buat garisnya, kita hitung setengah lingkar pinggang ditambah 1 cm. Lingkar pinggangnya itu tadi aku punya 73. Jadi 73 dibagi 2 ditambah 1 cm. Hasilnya itu 37,5 atau kita pakai aja 37 cm. Lalu kita buat tanda dari ujung garis ini ke samping kiri sepanjang 37 cm. Setelah itu kita lihat sisanya. Sisanya ini kita bagi 2. Di sini aku punya kurang lebih sisanya itu 4 cm. Jadi masing-masing 2 cm. Seharusnya nanti 2 cm ini untuk di kupnat depan aku tambahin 1 cm, jadi 3 cm. Tapi kalau misalkan aku tambahin 1 cm di depan, untuk pola yang aku buat ini jadinya terlalu kecil kupnat belakangnya. Jadi aku bagi rata aja 2 cm tadi, 2 cm untuk di belakang, 2 cm untuk di depan. Kita beri titik di kupnat belakang 1 cm 1 cm. Jadi seharusnya sisa dari pembagian ini, kalau kita anggap ini bintang, sisa dari bintang ini kita tambah 1 cm untuk di depan, jadi 3 cm, dan sisanya yang 1 cm itu untuk di belakang. Tapi karena terlalu kecil, jadi di sini aku bagi rata aja 2 cm 2 cm. Karena bedanya juga nggak terlalu besar. Lalu kita sambung membentuk segitiga untuk kupnat belakang. Untuk kupnat bagian depan kita sambung dari titik yang turun 4 tadi. Sudah selesai untuk pola dasarnya. Jadi dari batas ini ke sini, ke sini, itu pola badan bagian belakang, sedangkan ini itu pola badan bagian depan. Sekarang kita akan gunting polanya. Dari sini ke sini, ke sini, lalu ke sampingnya itu miring. Ke sini lalu ke sini. Kita gunting dulu pola badan bagian belakang.
sudah terpotong pola bagian belakangnya. Ini pola badan bagian belakang. Sekarang kita lanjut potong pola badan bagian depan. Jadi kita tinggal potong aja sisanya. Ini untuk pola dasar badan bagian depan. Bentuknya seperti ini. So, sampai di sini dulu untuk video pembuatan polanya. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka sama video ini. Klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notification-nya supaya kalian gak ketinggalan lagi kalau aku buat video selanjutnya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!